Halo, saya Zaki Fatul Rahman dengan NPM E1A2304007. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bunda ini, yaitu teori komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi massa. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya bagaimana berita di TV bisa mempengaruhi opini publik? Atau bagaimana iklan di media sosial mempengaruhi kita untuk membeli suatu produk? Jawabannya terletak pada teori komunikasi massa, sebuah kompas yang membantu kita memahami lautan pesan dan pengaruh yang terkandung dalam media. Bayangkan, media massa sebagai raksasa yang tak hanya menginformasikan, tetapi juga menghibur, mengedukasi, bahkan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Teori komunikasi massa berusaha menjelaskan bagaimana raksasa ini bekerja, bagaimana pesannya disebarkan, dan bagaimana pesan tersebut mempengaruhi banyak orang. Teori ini bagaikan lensa yang membantu kita melihat lebih dalam. Kita bisa memahami bagaimana media membentuk realitas dan nilai-nilai, mempengaruhi opini dan perilaku, menciptakan tren, dan bahkan budaya. Nah, dalam teori komunikasi ini ada banyak lagi sub-teorinya, tapi yang paling dikenal itu hanya 5. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori jarum hipodermik. Teori ini menggambarkan media massa sebagai kekuatan yang sangat kuat, mampu menyuntik pesan langsung ke dalam pikiran audiens. Audiens hanya dianggap sebagai penerima pasif yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan pengaruh media. Teori kedua adalah agenda setting. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa menentukan agenda publik dengan menyorot isu-isu tertentu secara menonjol. Isu-isu ini sering diberitakan di media dan akan lebih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan pada masyarakat. Teori ketiga yaitu teori kultufikasi. Teori ini mengatakan bahwa paparan media massa berkelanjutan dapat menanamkan realitas dan nilai-nilai yang ditampilkan dalam media ke dalam benak audiens. Semakin sering terpapar, maka semakin besar pengaruhnya. Yang keempat, ada teori use and gratification. Teori ini menekankan bahwa audiens bukan sekedar penerima yang pasif, tetapi individu ini aktif dan memilih menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Media digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mencari informasi, hiburan, pelarian, penguatan identitas, dan hubungan sosial. Terakhir adalah teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media membingkai sebuah informasi dengan cara tertentu untuk mempengaruhi audiens dalam menafsir dan memahami pesan. Cara penyajian informasi dapat mengubah persepsi dan opini dari audiensnya. Ada beberapa studi kasus yang ingin saya bahas. Sebagai contoh, teori komunikasi massa ini sangat berpengaruh di masyarakat. Dalam contoh kasus pertama itu hoax COVID-19 yang merupakan dampak teori agenda setting dan framing media. Teori agenda setting dan framing media mempengaruhi persepsi masyarakat tentang COVID-19. Teori agenda setting menjelaskan mengapa hoax COVID-19 menjadi agenda publik yang dominan, dapat menimbulkan kepanikan dan kecemasan di masyarakat. Teori framing menunjukkan bagaimana hoax dibingkai dengan sensasional dan bombastis, sehingga memperkuat rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat kepada suatu informasi. Bahkan pada saat itu masyarakat tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh kementerian-kementerian, bahkan ke pemerintah-pemerintah. Dalam artikel yang Kominfo saja menyebutkan per tanggal 23 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020 setidaknya kabar hoax itu sudah tersebar sebanyak 850 artikel. Itu sangat-sangat mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Pada contoh kasus kedua yaitu viral challenge di sosial media, fenomena psikologis dan pengaruh teori use and gratification. Ini dimuat oleh artikel dari jurnal On Air ya.
Jadi artikel ini membahas fenomena viral, challenge di sosial media, dan bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan sebagai teori use and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa audiens yang menggunakan sosial media untuk berbagai tujuan seperti mencari hiburan, pengakuan sosial, pelarian dari kebosanan. Viral challenge menawarkan cara mudah yang menyenangkan untuk mendapatkan perhatian dan validasi dari orang lain. Contohnya seperti challenge yang belakangan ramai ya di sosial media TikTok. Itu konten dari anak-anak muda, yaitu konten Jackass. Sebenarnya Jackass ini dari acara MTV zaman dulu. Itu programnya MTV. Tapi sekarang mulai menjadi challenge di kalangan muda. Mereka melakukan banyak hal-hal aneh seperti memakan kotoran, melemparkan paku ke tubuh, dan banyak hal gila lainnya. Mereka hanya mencari sensasional itu sendiri di sosial media. Seperti bagaimana teori use and gratification ini bekerja. Sebagai penutup, menurut saya pribadi, memahami teori komunikasi massa sangatlah penting di era digital ini, di mana media massa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, mari kita jadikan pemahaman tentang komunikasi massa sebagai alat untuk membangun masa depan yang lebih cerah dengan memanfaatkan kekuatan media secara bertanggung jawab. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, kritis, dan patrisiatif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.